Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu على بعد وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Laki-laki itu pelindung bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena laki-laki membelanjakan sebagian dari harta mereka, maka perempuan-perempuan soleh adalah yang taat, yang menjaga rahasia-rahasia suami mereka yang telah dijaga Allah. Dan adapun perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan kedurhakaan mereka, maka nasihatilah mereka, jauhilah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka. Tetapi jika kemudian mereka taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Tafsir nomor 598. Qawwamun diambil dari kata qoma, dan qoma alal mar'ati berarti ia mengemban kewajiban memelihara wanita itu. Ia melindungi dia atau wanita itu. Oleh karena itu kata qawwamun berarti pemelihara-pemelihara, pengurus-pengurus perkara, pelindung-pelindung. Ayat ini memberi dua alasan mengapa laki-laki telah dijadikan kepala keluarga. Satu, kemampuan-kemampuannya ditilik dari segi mental dan fisik lebih unggul. Dan dua, karena ia menjadi pencari nafkah dan pemelihara kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu wajar dan adil bila orang yang menghasilkan dan memberikan uang untuk pemeliharaan keluarganya menikmati kedudukan sebagai pengamat dalam melaksanakan urusan-urusannya. Tafsir nomor 599. Nasajat al-mar'atu ala
zaujiha. Berarti perempuan itu memberontak terhadap suaminya, melawan dia, meninggalkan dia. Tafsir nomor 600. Anak kalimat ini dapat diartikan: 1. Menjauhi hubungan suami istri. 2. Tidur secara terpisah. 3. Putus bicara dengan mereka. Tindakan ini jangan berkelanjutan hingga jangka waktu yang tak tertentu, sebab istri-istri jangan dibiarkan sebagai atau sesuatu yang terkatung-katung. 4 bulan menurut Al-Quran merupakan batas maksimum untuk menjauhi hubungan suami istri, yakni memisahkan diri secara lahiriah. Andai kata si suami menganggap perkaranya cukup berat, ia akan diharuskan mengikuti cara-cara seperti yang tersebut dalam surah keempat ayat 16. Tafsir nomor 601. Menurut riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa jika seorang muslim benar-benar terpaksa harus memukul istrinya, maka pukulannya tidak boleh sampai meninggalkan bekas pada tubuhnya. Tetapi suami-suami yang memukul istri-istri mereka itu bukan orang laki-laki terbaik. Catatan kaki di ayat 35. Ar-rijalu qawwamuna. Laki-laki itu pelindung bagi perempuan. Makna lahiriahnya adalah bahwa laki-laki pada umumnya lebih kuat dari perempuan. Dan laki-laki membimbing perempuan pada jalan yang lurus. Kalau laki-laki bukannya qawwamuna atau pelindung, mungkin banyak perempuan yang tersesat. Yang kedua, laki-laki adalah qawwamuna, berarti yang menanggung biaya hidup istrinya. Laki-laki yang tidak bekerja, yang hidup dari penghasilan istrinya, sekali-kali ia bukanlah qawwamun. Difirmankan di bagian akhir ayat, apabila kalian qawwamuna, akan tetapi kendati demikian istrimu sangat pemberontak. Maka dalam hal semacam ini, tidak diizinkan memberikan hukuman badan padanya. Kalau tidak dapat diberi nasihat, maka untuk beberapa waktu berpisahlah dari mengadakan hubungan suami istri. Atau pada dasarnya dalam hukuman ini, laki-laki lebih merasakan susahnya dibandingkan perempuan. Namun, jika ia, sang istri, tetap melawan, maka kamu diizinkan untuk melayangkan tanganmu. Akan tetapi, mengenai hal ini, Rasulullah SAW bersabda, janganlah memukul wajahnya dan jangan memukul hingga meninggalkan bekas. Banyak sekali laki-laki merujuk ke ayat ini dalam melakukan kekerasan yang terlarang terhadap istri-istrinya. Karena laki-laki atau suami dibolehkan memukul istri. Padahal kalau seluruh syarat-syarat itu dipenuhi, maka sangat mungkin untuk tidak terjadi kekerasan dalam bentuk apapun. Jika memang kekerasan diperbolehkan, maka kemukakanlah satu saja contoh kekerasan yang dilakukan terhadap para istri di zaman Rasulullah SAW. Padahal sebagian istri beliau SAW kadang-kadang pernah menjadi penyebab kemarahan beliau SAW. Wa in khiftum شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله bainahuma innallaha kana aliman khabira. Dan jika kamu khawatir terjadi perpecahan di antara mereka, maka angkatlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika kedua juru damai itu menghendaki perdamaian, Allah pasti akan memberi persesuaian di antara keduanya. Sesungguhnya
Allah Maha mengetahui, Maha waspada. Tafsir nomor 602. Kata ganti kamu dalam perkataan jika kamu khawatir mengacu kepada negara Islam atau kepada seluruh masyarakat secara kolektif atau anak negeri umumnya. Tafsir nomor 603. Juru-juru damai itu sebaiknya dipilih dari kaum kerabat pihak-pihak yang bersengketa. Sebab mereka diharapkan telah mengenal sebab-sebab perbedaan paham yang sebenar-benarnya, dan juga karena kedua belah pihak dapat mengemukakan perbedaan-perbedaan pahamnya dengan mudah di hadapan pelerai-pelerai tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah dia dari siapa datangnya ini lautan cahaya. Wahai Ilahi, Quranmu ini suatu alam berwujud sendiri. Segala sesuatu kami butuhi ada dalamnya, telah tersaji. Ada